وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Yang namanya nginget mati ini adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita. Mengapa kita harus banyak mengingat mati? Karena supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lembut insya Allah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan hati yang keras. Hati yang keras itu biasanya akan menjauhkan kita kepada Allah. Orang yang hatinya lembut mudah menangis kalau ingat dosa-dosanya kepada Allah. Maka kalau kita mengingat mati, bahwasanya hidup ini tidak lama, umru ummati baina sittina wa sab'ina, kata Rasulullah. Umur umatku itu sekitar 60 tahun sampai 70 tahun saja. Kalau ada yang lebih daripada itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di umur yang cuman sesingkat itu, Bapak Ibu harus banyak-banyak mengambil bekal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan Rasulullah kita untuk banyak mengingat kematian. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin. Orang yang mati husnul khatimah itu ditandai dengan adanya keringat di dahinya. Ini Bapak Ibu, salah satu tanda orang itu mati husnul khatimah, orang itu mukmin sejati, maka salah satu tandanya yang disampaikan oleh baginda Nabi, ada keringat di dahinya. Diusap muncul lagi, diusap muncul lagi. Kenapa ada keringat di dahinya? Para ulama kita mengatakan sebab daripada ada keringat di dahi orang yang meninggal husnul khatimah itu karena dia malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa malu? Bapak Ibu, kita ini ketika hendak meninggal dunia, kita ini nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan-balasan amal kita selama hidup di dunia. Ketika sakratul maut, Allah akan tampakkan balasan-balasan nanti kelak di alam kubur, kelak di akhirat nantinya, dengan tayangan yang singkat, dengan video yang singkat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabasarukal yauma hadid." Pada hari itu pandangan mata mereka amat tajam. Yang tadinya tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita, yang tidak bisa kita tatap dengan mata kita, ketika sakratul maut tiba, maka mata kita bisa menatap hal-hal yang gaib itu. Mata kita bisa menatap malaikat maut yang akan mencabut nyawa kita. Mata kita akan bisa menatap balasan Allah yang ditampakkan dengan tayangan yang singkat nantinya. Seperti lihat video, layar tancap Bapak Ibu sekalian. Seperti itulah nanti. Maka orang yang mukmin, orang yang matinya husnul khatimah, diperlihatkan tayangan itu. Ya Allah, amal saya cuman sedikit,
Ya Allah, sedekah saya cuman sedikit. Ya Allah, salat saya cuman yang wajib. Ya Allah, puasa saya cuman yang wajib. Tapi kenapa engkau berikan balasan yang demikian indah seperti ini ya Allah? Malu dia Bapak Ibu sekalian. Maka dengan malunya dia, tersipunya dia ini, kata Imam Al-Ghazali, maka di dahinya muncul keringat dingin, tanda bahwasanya orang ini matinya husnul khatimah, di alam kubur mendapatkan nikmat kubur dari Allah, di akhirat dia akan mendapatkan janji Allah berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan oleh imam-imam kita, ada 6 jasad yang tidak akan hancur dimakan tanah walau mereka sudah meninggal dunia puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Siapa saja 6 jasad ini? Yang pertama, syuhadaul ma'rakah, orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jasadnya akan utuh, tidak akan hancur, Bapak Ibu. Imam paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, singa padang pasir. Sayyidina Hamzah ini matinya dibunuh oleh seorang budak belian, hamba sahaya, hitam legem, yang disuruh oleh Hindun, musuh bebuyutannya, untuk menombak Sayyidina Hamzah dari jarak yang jauh. Ini Jahsy ini, orang yang kulitnya hitam legam, budak ini disuruh oleh Hindun dengan iming-iming hadiah yang besar. Kalau kau berhasil membunuh Hamzah, musuh bebuyutanku itu, maka kau akan kubebaskan dari perbudakan. Kalau kau berhasil membunuh Hamzah, maka kau akan aku beri hadiah yang besar, kata Hindun. Kenapa Hindun begitu dendam kesumat dengan Hamzah radhiyallahu an paman Nabi? Karena Hamzah lah yang sudah membunuh suami daripada Hindun ini, Bapak Ibu. Maka ketika perang Uhud berkecamuk, Bapak Ibu sekalian, ditombak ini Sayyidina Hamzah oleh orang suruhan Hindun, ditombak dari jarak jauh, kena Bapak Ibu sekalian, mati di medan laga Sayyidina Hamzah. Selesai perang, kemudian Hindun menyuruh untuk mencari jasad Hamzah kala itu. Dicari ketemu, kemudian didekati oleh Hindun, dibelah dadanya Hamzah. Kemudian diambil jantungnya Hamzah. Diambil jantungnya, dikunyah-kunyah oleh Hindun. Selesai dikunyah, dilepeh lagi. Cuh, kata dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang membuat Nabi kita sangat sedih sekali. Hancur luluh hati Nabi kita. Apa yang terjadi? Dimakamkan sebagai syuhada Uhud. Kalau kita umroh, kalau kita haji, kita pasti dibawa oleh travel kita untuk berziarah ke makam syuhada Uhud di Bukit Uhud itu, Bapak Ibu sekalian. Di sana kita berdoa untuk yang mati, bukan meminta doa kepada yang mati. Pada suatu ketika, beberapa ratus tahun setelah kematian Hamzah radhiyallahu an, ini Arab Saudi dilanda banjir bandang besar, Bapak Ibu. Kemudian makam syuhada Uhud ini timbul ke atas, jasad mereka ini timbul ke atas. Kemudian ketika dievakuasi setelah air surut, apa yang terjadi?
banyak dari jasad-jasad syuhada Uhud ini yang masih utuh, subhanallah, tak hancur jasadnya dimakan oleh tanah, Bapak Ibu. Termasuk salah satunya jasad Hamzah radhiyallahu an, paman Nabi. Ketika dilihat dada yang terbelah itu, yang diambil jantungnya itu masih mengucurkan darah yang segar, dan darahnya tidak berbau amis tapi berbau harum. Subhanallah, janji Allah benar adanya. Orang yang syahid di medan laga akan utuh jasadnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jasad siapa yang tidak akan hancur dimakan oleh tanah? Yang kedua, jasad para nabi dan para rasul. Nabi, rasul, begitu mereka meninggal dunia, jasadnya tidak akan hancur dimakan oleh tanah. Kemudian yang ketiga, jasad siapa yang tidak akan hancur dimakan oleh tanah ketika dia meninggal dunia? Jasad muazzin, jasad orang-orang yang suka mengumandangkan azan. Nih, bergembira bagi bapak-bapak yang suka azan, bergembira bagi saudara-saudara saya yang suka azan di masjid, yang suka memanggil orang untuk salat di masjid. Muadzin ini jasadnya tidak akan hancur dimakan oleh tanah, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya, tidak hanya muadzin muazzinan baik, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana syaratnya Ustadz? Syaratnya paling minimal dia azan 7 tahun lamanya. Nih. Kemudian yang kedua, dia tidak mengharapkan upah dari azannya ini, tidak mengharapkan amplop, tidak mengharapkan isinya amplop, tidak mengharapkan duit, fulus dan lain sebagainya. Dia tidak mengharapkan pujian-pujian manusia. Oh, suara kau bagus ya, alhamdulillah, dikaruniakan Allah suara bagus. Oh, rajin salat ya, alhamdulillah. Tidak ada yang namanya dia mengharapkan pujian manusia. Dia hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. 7 tahun dia azan, dia tidak mengharapkan upah dari manusia. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Muazzin yang model macam ini yang akan dikekalkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jasad yang tidak akan hancur. Hafizil Quran, at-taqi al-amil bih. Orang yang hafiz Quran dengan syarat dia bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu, ayah bunda, orang yang hafiz Quran ini tidak hanya lafalnya saja, tidak hanya bacaannya saja, ayat-ayatnya saja, surat-suratnya saja, tetapi dia juga bertakwa kepada Allah. Kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau tidak ada itu, maka jasadnya tetap hancur dimakan oleh cacing tanah. Banyak sekarang hafiz Quran bukan karena mengharap ridha Allah. Hafiz Quran mengharap ridha manusia. Hafiz Quran karena nanti dia mudah nyari begawe. Hafiz Quran karena nanti mudah nyari duit, Bapak Ibu sekalian. Hafiz Quran karena ingin ikut lomba supaya menang lomba. Ini tidak termasuk. Hafiz Quran masih galak nyabu-nyabu. Hafiz Quran masih galak nyekek botol. Hafiz Quran masih galak zina, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak termasuk hafiz Quran yang model macam ini. Banyak yang model macam itu di zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, siapa jasad yang tidak akan hancur dimakan oleh cacing tanah? Al-alim at-taqi al-muhtasib. Ulama, kiai, ustadz yang mengajarkan ilmunya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala,
tidak mengharapkan apa-apa dari manusia, hanya mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiai yang mengajarkan ilmu, habaib yang mengajarkan kitab, mengajarkan ilmu, ustadz yang mengajarkan kitab, mengajarkan ilmu, tidak mengharapkan yang namanya gaji, tidak mengharapkan yang namanya amplop, tidak mengharapkan yang namanya fulus. Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan kekal jasadnya, tidak dimakan cacing tanah. Bapak Ibu sekalian, kalau saya terus terang tidak pernah mikir amplop, Bapak Ibu, yang mikirkan pengurus. Saya tidak pernah yang namanya mengharapkan amplop, Bapak Ibu sekalian, ya, isinya saja ikhlas semata-mata karena Allah. Dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, kebangetan, Bapak Ibu. Intermezzo, Bapak-bapak ya. Jangan terlalu tegang gino, Bapak Ibu sekalian. Ini ikhlas semata-mata karena Allah. Siapa contohnya? Lihat Bapak Ibu yang kemarin viral beritanya. Siapa dia? Kiai Haji Maimun Zubair, ulama besar kita, ulama dari Jawa Tengah, Bapak Ibu, waliullah. Jasadnya dimakamkan di Ma'la Mekah, Bapak Ibu sekalian. Ketika hendak digusur oleh pemerintah Arab Saudi makamnya itu, apa yang terjadi? Jasadnya masih utuh, tidak dimakan cacing tanah, akhirnya tidak jadi digusur, dimakamkan lagi. Ini janji Allah, Bapak Ibu sekalian. Orang yang mengajarkan ilmu agama ikhlas kepada Allah, jasadnya tidak akan hancur dimakan cacing tanah. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keenam siapa? Ba'dul awliya, sebagian daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan wali murid, wali Allah, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini wali murid kalau mak mana Ustaz supaya kita pacak menduduki makom wali-wali Allah? Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, supaya dapat menduduki makom waliullah itu ada beberapa ketentuan, paling tidak ada dua. Yang pertama, dia menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia menjalankan sunnah Nabi kontinu, terus menerus, walaupun satu saja. Tahajud misalnya, setiap malam tahajud, tidak pernah putus. Ini bapak-bapak. Misal lagi apa lagi? Dia mendawamkan wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, Bapak Ibu. Misalnya lagi apa? Mendawamkan puasa, puasa Daud misalnya, sehari puasa, sehari tidak. Hari ini puasa, esok tidak. Esok puasa, lusa tidak, Bapak Ibu. Ini puasa Daud, dawam dia. Maka insya Allah dia akan menduduki makam-makam wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa Daud ada. Satu hari puasa, sehari tidak. Tapi sholat Daud tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Sehari sholat, sehari enggak. Ya, enggak ada, Bapak Ibu sekalian. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-Nawawi fil Adhkar. Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya, kitab Al-Adhkar, ajma'al ulama'u ala anna ad-du'a lil amwati yanfa'uhum wa yasiluhum sawabuh. Bahwasanya ulama-ulama bersepakat sesungguhnya doa untuk orang yang sudah mati itu bermanfaat dan sampai pahalanya untuk mereka. Nih Bapak Ibu, jadi ulama bersepakat doa untuk wong sudah mati itu sampai pahalanya kepada mereka. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu kecil hati. Ada wong yang ngomong, untuk apa diyasin ke
Untuk apa ditahlil ke? Untuk apa didoa ke? Toh ndak sampai bacaan Yasinmu itu. Toh ndak sampai bacaan tahlilmu itu. Toh tidak sampai doamu itu. Bapak Ibu jangan diikut yang model macam itu. Kita punya 4 4 daripada asas kita, hukum Islam kita ada 4 dasarnya. Apa itu? Yang pertama Al-Quranul Karim. Kalau dak katik di Quran Al-Hadis, kita cari di situ. Dak katik di hadis, ijma' ulama. Nih, kesepakatan ulama. Yang keempat, kalau dak katik di ijma' ulama, di qiyas. Bapak Ibu sekalian, ini 4 dasar hukum dalam Islam. Kalau dak katik keempat-empatnya, jangan diikut baru. Ini ada ijma' ulamanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, waruwiya, dan diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad berkata, bersabda, mal mayyitu fi qabrihi, tidaklah seorang mayit, tidaklah jenazah, fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa kal ghariqil mughawwas, kecuali seperti orang yang tenggelam yang membutuhkan bantuan kita. Pak Ibu, ayah bunda, ini yang ngatakan Nabi. Jadi orang yang meninggal itu seperti wong yang teberak, Bapak Ibu. Bahasa kitanya teberak, bukan teberak. Teberak, Bapak Ibu. Teberak itu tenggelam, ya. Tidak bisa berenang, tenggelam dia. Kalau teberak, tepising, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang yang teberak ini butuh bantuan daripada kita. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam kitab ini, li'anna yughasu yantaziru da'watan talhaquhu min ibnihi, sungguhnya mereka menunggu doa yang dipanjatkan dari anak-anaknya, au akhihi, doa dari saudara-saudaranya, au sadiqin lahu, doa dari sahabat-sahabatnya. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, apabila mereka mendapatkan doa itu, maka ini yang lebih mereka senangi, mereka sukai, mereka cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Bapak Ibu, hadiah yang paling indah untuk bapak yang sudah wafat, hadiah yang paling indah untuk ibu kita yang sudah wafat adalah istighfar dan doa untuk mereka. Ya Allah, ampuni ibuku ya Allah, ampuni ayahku ya Allah, kasihi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka dulu mengasihi aku waktu kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, warhamha wa'afiha wa'fu anha, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini doa yang paling baik, Bapak Ibu sekalian. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa an Abdullah ibni Umar ibnul As radhiyallahu anhuma, hadis dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfirullahu kulla dzambin, Allah akan mengampuni setiap dosa, illa dain, kecuali hutang. Bapak Ibu, dosa apapun akan diampuni oleh Allah. Dosa zina diampuni sama Allah kalau kita bertaubat kepada Allah. Dosa nyuri diampuni kalau kita bertaubat kepada Allah, minta ikhlas sama orang yang kita curi. Kemudian dosa apa lagi? Dosa kita durhaka kepada orang tua, minta ampun sama orang tua, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya hutang tidak akan dia lunas
dengan kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, ampunkan hutang saya. Ya Allah, tidak akan lunas kalau tidak dibayar. Maka sekecil apapun hutang harus dibayar. Tidak bisa kita minta ampun sama Allah. Banyak utang, astagfirullah, 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 dengan harapan dapat ampunan dari Allah, dapat penghapusan hutang dari Allah. Tidak akan mungkin. Hutang tidak lain dan tidak bukan untuk diampuni, wajib dibayar sekecil apapun. Bapak Ibu, orang yang mati syahid sekalipun tidak akan diampunkan kalau dia masih punya hutang ketika meninggal dunia. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mimma yurisu su'al khatimah. Sesungguhnya orang-orang yang mewarisi mati yang su'ul khatimah, yaitu tarkus salah, orang yang akan mewarisi mati yang su'ul khatimah, yaitu orang yang meninggalkan salat. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian, kasirun minan nas yatrukus salah. Betapa banyak orang-orang yang meninggalkan salat indal maradi, ketika mereka sakit, khususan fil mustashfa, khususnya bagi mereka yang dirawat di rumah sakit. Faruqbama yamutu ahadukum ala tilkal halah, apabila seseorang meninggal dunia atas keadaan tersebut, fayamutu ala su'il khatimah, maka mereka mati dalam kondisi su'ul khatimah. Hati-hati Bapak Ibu, ada satu penelitian. Seorang dokter dan juga dokter juga di rumah sakit terkenal di Jakarta pernah menulis sebuah buku, dan bukunya saya baca. Dari 1000 pasien di rumah sakit yang beliau tangani, yang beliau talkinkan di telinga kanannya ketika hendak meninggal dunia, hanya 7% saja yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Ajarkan di telinga kanannya orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian dengan talqin la ilaha illallah. Ibu, kalau suaminya nak meninggal, talqinkan telinga kanannya. Bapak, papa, abi, ayo ikutin bacaan Umi, la ilaha illallah. Kalau dia sudah bisa mengucapkan ini, diam aja. Tidak usah lagi nanya mana surat rumah, tidak usah lagi nanya mana BPKB mobil, tidak usah nanya mana surat tanah. Bapak Ibu sekalian, diam aja. Supaya apa? Supaya di akhir hayatnya nanti, di hembusan napasnya yang terakhir, kalimat yang dia ucapkan yaitu la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dijanjikan oleh Rasul dakhalal jannah, dia akan masuk dalam surga. Begitu juga Bapak, kalau ibu nak duluan, talkinkan di telinga kanannya la ilaha illallah. Sekarang Ustaz, jangan kaget Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang diajarkan Nabi. Nah, kemudian seterusnya, wa may yaqulu limaridin, barang siapa yang berkata kepada orang yang sakit di rumah sakit, la tusalli, jangan salat, enggak usah salat, kata dia. Innallaha la yukallifuka, Allah tidak akan menguji engkau, tidak akan membebani engkau daripada luar batas kemampuan engkau, kata dia. Kemudian, fahuwa syaitan, maka dia termasuk setan, kata ini, kata ulama kita nih.
Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengatakan kepada saudara kita yang sakit di rumah sakit, kepada suami kita yang sakit di rumah sakit, istri kita yang sakit di rumah sakit, dulur kita atau anak kita yang ada di rumah sakit, kita yang nunggui dia. Tidak usahlah sholat, nak. Kau kan sakit, tidak apa-apa, wong sakit ninggalkan sholat. Tidak usahlah salat bu, ibu kan sedang sakit, sedang payah, tidak apa-apa, ninggalkan salat. Allah maha tahu ibu sedang sakit, Allah maha tahu bapak sedang sakit. Ketahuilah, kata ulama kita, orang ini setan, bapak ibu sekalian. Harusnya kita sebagai anak tetap ngomong sama ayah kita, ibu kita yang terbaring di rumah sakit, Pak, sudah salat belum? Bu, sudah salat belum? Jangan tidak salat. Kalau bisa kita yang mewudukkan mereka, ambil itu sapu tangan, ambil handuk kecil, ada wastafel, kita basahkan wastafel handuk ini. Kemudian kita wudukkan wong tua kita, usaplah mukanya dengan itu handuk kecil yang sudah basah. Wudukkan dia, cuman sekali baik usapan boleh. Kemudian handuknya dibasahi lagi supaya tidak musta'mal. Ini caranya. Kemudian usapkan di tangan mereka sampai siku-siku seperti orang wudu. Kemudian basuh lagi ini tangan yang kiri, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki, kita wudukkan mereka, suruh mereka salat. Bu, salatlah. Pak, salatlah. Nah, salatlah. Kenapa? Karena orang yang sakit masih wajib salat. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah, maka kenapa banyak orang yang mati su'ul khatimah di rumah sakit? Karena yang nungguin dia sakit, keluarganya sering mengabaikan perintah salat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, 1000 daripada yang nak mati, cuman 7% yang pacak ngucapkan la ilaha illallah. Bapak, Ibu, ayah, bunda, kemudian disebutkan di sini, tes 1 2 3. Tes mati. Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, ayah, bunda. Tes 1 2 3. Bapak, Ibu, ayah, bunda, fa innahu la yajuzu tarkus salah fi ayyi halin minal ahwal wa fi ayyi syaklin minal ashkal. Sungguhnya tidak boleh meninggalkan salat pada semua keadaan. Kemudian dalam kepayahan, dalam kondisi apapun juga, illa bil maut, kecuali kalau dia sudah dijemput oleh maut, wazawadil aqli, dan hilangnya akal. Jadi kalau sudah maut baru meninggalkan salat, tidak apa-apa. Putus nyawanya sudah selesai. Kita salat ini Bapak Ibu cuman waktu hidup baik. Waktu mati tidak lagi salat. Waktu kaget di akhirat tidak lagi salat, Bapak Ibu sekalian. Waktu hidup inilah kita salat kepada Allah. Cuman sebentar, 60 tahun, 70 tahun kita salat Bapak Ibu. Nanti kita akan mendapatkan janji Allah di surga Allah. Tak lagi kita wajib salat. Maka kalau orang ini sudah mati, tak wajib salat. Kalau hilang akalnya, tak wajib salat. Maka orang gila itu tak wajib salat, dia Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu kepingin tak wajib salat, jadilah wong gila Bapak Ibu.